Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Nur Hidayah dengan NPM 10020219161 dari Fakultas Dakwah dengan program studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan membawakan judul skripsi saya yang berjudul Manajemen Dakwah Media Digital Akun YouTube Al-Huda TV dengan dosen pembimbing yang terhormat Profesor Dr. M. Gildan bin Haji M. Yahya, Dr. Andes MPD, dan yang terhormat Bapak Muhammad Fauzi Arif SOS IMIKOM. Latar belakang, media digital merupakan jenis media yang terdiri dari format digital dan dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Media digital bisa berupa teks, gambar, suara, video, dan kombinasi dari beberapa jenis tersebut. Dakwah merupakan suatu upaya atau kegiatan untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pandangan yang benar tentang agama dan mengajak orang-orang untuk mempraktikkan ajaran agama secara lebih baik. Setiap media digital dalam YouTube membutuhkan pengelolaan yang baik, yaitu dengan manajemen dakwah. Manajemen yang digunakan oleh Al-Huda TV yaitu POAC, Planning, Organizing, Activating, Controlling. Dengan menggunakan POAC ini, manajemen dakwah pada akun YouTube Al-Huda TV dapat terkelola dengan baik. Dapat dilihat nantinya bagaimana proses pengelolaannya, melalui perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, dan pengawasannya. Tujuan dakwah sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Namun menjadi pertanyaan bagaimana manajemen dakwah media digital akun YouTube ini dikelola, karena masih ada beberapa kendala yang menjadi sebuah persoalan. Tujuan penelitian, yaitu pertama untuk mengetahui perencanaan dakwah media digital akun YouTube Al-Huda TV, dan yang kedua untuk mengetahui proses pengorganisasian media digital akun YouTube Al-Huda TV, yang ketiga untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan media digital akun YouTube Al-Huda TV. Metode penelitian, pertama metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif pendekatan deskriptif. Lalu subjek penelitiannya yaitu manajemen dakwah media digital akun YouTube Al-Huda TV. Lalu objek penelitian yaitu ada ketua DKM Masjid Al-Huda TV, pimpinan Al-Huda TV, sekretaris Al-Huda TV, sarana Al-Huda TV, dan warga. Teknik pengelolaan datanya itu pertama ada pemeriksaan data, lalu ada klasifikasi, verifikasi, dan mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yang nantinya akan dilakukan yaitu dengan mengumpulkan informasi yang melibatkan proses tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitupun dengan kajian teorinya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori manajemen yang bersangkut paut dengan manajemen dakwah, yaitu pertama ada perencanaan yaitu taktik atau bisa disebut dengan planning yang peneliti ambil dari teori Frederick Winslow Taylor. Lalu ada pengorganisasian yaitu tanzim, organizing yang diambil dari teori Henry Fayol, pelaksanaan tauzih, actuating diambil juga dari Henry Fayol, dan pengawasan rikobah yaitu controlling yang diambil dari teori George R. Terry. Lalu ada hasil dan pembahasan. Pertama ada perencanaan planning yaitu sesuai dengan teori Frederick Winslow Taylor, yaitu manajemen akan terkelola dengan baik apabila penerapan meletakkan kontribusi manajemen pada pengembangan metode dan prosedur yang terorganisir untuk perencanaan dan penjadwalan kerja dalam konteks efisiensi dan peningkatan produktivitas sesuai. Setelah melakukan observasi, perencanaan manajemen dakwah media digital akun YouTube Al-Huda TV terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama ada program. Program media digital akun YouTube Al-Huda TV merupakan sebuah program yang dijalankan untuk membangun sebuah sarana komunikasi media informasi yang dijalankan sebagai bentuk siar dakwah. Penyampaian pertukaran informasi yang berkaitan dengan peningkatan wawasan, kemudian pengetahuan. Perencanaan program Al-Huda TV dilakukan dengan mengadakan rapat pengurus studio Al-Huda TV agar kesepakatan dari pihak pengurus akan suatu program dapat tercapai. Program konten terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada podcast dan live streaming. Lalu ada penjadwalan. Penjadwalan atau schedule merupakan suatu aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas. Hasil analisis di lapangan menggambarkan bahwa penjadwalan program Al-Huda TV menerapkan konsep disiplin atau tepat waktu. Jika adanya jadwal siaran atau syuting, selalu mengutamakan untuk tidak datang terlambat atau on time. Anggaran atau budgeting pada perencanaan merupakan sebuah pemanfaatan alokasi sumber daya terencana, tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan untuk uang untuk jangka waktu tertentu. Untuk menyiapkan sebuah anggaran, rencana strategis haruslah dikembangkan untuk aktivitas dan operasi di masa depan. Strategi tersebut juga dapat digunakan ke dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan anggaran bagi Al-Huda TV dilakukan oleh sekretaris dan marketing Al-Huda TV. Perbedaannya, jika sekretaris khusus itu hanya untuk pengurus studio Al-Huda TV, sedangkan marketing komunikasi khusus untuk tim yang sedang bertugas menjalankan liputan secara langsung. Lalu ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian menurut Henry Fayol yaitu sebuah proses mengatur dan mengelompokkan sumber daya manusia dan non-manusia dalam suatu struktur yang terorganisir untuk mencapai tujuan organisasi. Fayol mengemukakan bahwa pengorganisasian melibatkan pembagian tugas, pembentukan tim kerja, penentuan wewenang dan tanggung jawab, serta pembentukan hierarki dalam organisasi. Pengorganisasian dalam manajemen dakwah media digital akun YouTube Al-Huda TV disesuaikan dengan pengurus studio, yaitu ada 18 orang pengurus dan 10 bagian. Lalu ada pelaksanaan actuating. Pelaksanaan dalam manajemen dakwah menerapkan teori Henry Fayol yaitu pembagian kerja, memegang wewenang, tanggung jawab, disiplin, adil dengan adanya kesatuan arah dan perintah.
Penerapan prinsip-prinsip teori manajemen Fayom mengenai pelaksanaan dalam manajemen dakwah media digital akun YouTube Al-Huda TV membantu meningkatkan efisiensi, keteraturan, dan efektivitas dalam menyampaikan pesan dakwah pada audiens yang lebih luas. Karena dalam pelaksanaannya adanya pengarahan oleh pimpinan studio Al-Huda TV terhadap bagian-bagiannya dengan membagikan tugas masing-masing tiap bagian agar pelaksanaan untuk tujuan siar dakwah media digital akun YouTube Al-Huda TV dapat dijalani dengan baik. Adapun pengawasannya yaitu controlling. Pengawasan terhadap manajemen dakwah media digital akun YouTube Al-Huda TV ini sangat penting untuk memastikan konten yang disajikan sesuai dengan tujuan dakwah Islam dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Menurut George F. Terry, dalam teorinya, pengawasan melibatkan pemantauan kerja, kinerja, evaluasi hasil, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Dalam konteks ini, pengawasan berperan penting dalam memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan pada Al-Huda TV dipantau oleh penanggung jawab Al-Huda TV dan pimpinan pengurus studio Al-Huda TV. Penerapannya dilakukan dengan pemantauan kinerja dan konten. Pemantauan dilakukan secara rutin terhadap kinerja ketika penugasan di lapangan dan konten yang diunggah di akun YouTube Al-Huda TV. Jadi kesimpulannya, pertama, manajemen dakwah media digital akun YouTube Al-Huda TV dimulai dengan beberapa langkah, yaitu ada perencanaan, organisir, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedua, adapun mengenai perencanaan Al-Huda TV terbagi menjadi 3, yaitu pembuatan program, pengorganisasian, dan pembuatan anggaran. Yang ketiga, tahap mengenai pengorganisasian studio Al-Huda TV dibuat dengan efisien dikarenakan sebelumnya sudah direncanakan dengan baik demi menciptakan sebuah struktur pengurus yang baik ke depannya. Namun masih ada beberapa kendala yang membuat pengorganisasian kurang berjalan lebih efisien dikarenakan pengurus yang aktif hanya ada 4 bagian, yaitu pertama ada penanggung jawab, pimpinan, bendahara sekalipun sekretaris, dan sarana prasarana. Lalu yang keempat, pelaksanaan manajemen dakwah media digital akun YouTube Al-Huda TV sudah berjalan dengan maksimal walaupun yang aktif hanya 4 orang karena akun YouTube Al-Huda TV sudah berjalan hingga 1.300 subscriber dan sudah mencapai monetasi yang membuat Al-Huda TV lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar. Yang kelima ada pengawasan, yaitu pengawasan manajemen dakwah media digital akun YouTube Al-Huda TV sudah berjalan sesuai dengan teori controlling karena dari pihak pimpinan selalu mengadakan evaluasi kinerja untuk mengontrol dan memberikan arahan ke depannya agar akun YouTube Al-Huda TV berjalan lebih maksimal lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf apabila sebelumnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.